Saudara, pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan buku Jalan Cerdas Menuju Sehat. Temanya rumah sakit atau rumah sehat, ditulis oleh Profesor Dr. Purnawan Junadi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ya. Dia memulai dengan membahas kata hospital menurut bahasa Inggris lama untuk hotel atau hostel, hospice, hospitality. Kata Prancis hospitale berarti rumah, melayani tamu dalam perjalanan atau tempat untuk membetulkan sesuatu, institusi karitas untuk anak yatim atau manula, menyediakan pelayanan medis, bedah, psikiatri, dan pengobatan yang sakit atau luka. Nah, ini mulai kekacauan timbul di Indonesia ketika diterjemahkan menjadi rumah sakit. Berarti merawat orang sakit. Tapi bisa juga rumah untuk sakit. Seperti rumah makan ada rumah makan. Ya. Setiap orang yang ke rumah sakit bisa ketularan di rumah untuk sakit. Begini, infeksi nosokomial berasal dari rumah sakit. Ya. Menyebabkan tambahan hari rawat 4 hari, kematian, dan di Indonesia jumlahnya ya wallahu alam. Ya, penggunaan obat juga terjadi penggunaan obat yang irasional ya. Rumah sakit berkesan pasif menunggu orang sakit datang ke rumah sakit. Kalau sesudah sembuh sakit lagi ya datang aja ke rumah sakit. Kalau tidak datang ya salah sendiri. Sama seperti pemadam kebakaran, menunggu laporan baru datang. Bahwa di tempat yang sama bisa terjadi berkali-kali kebakaran, bukan urusan kami atau mereka. Pemahaman hal ini seharusnya TV-nya diubah hospital ada rumah sehat. Orang sakit ke rumah sehat untuk sehat kembali. Kebetulannya singkatannya sama, yaitu RS. Kalau diterjemahkan rumah sakit umum, artinya tempat orang berbagai penyakit dengan berbagai penyakit, karena disebut umum, datang agar sehat, mendapat pelayanan preventif, agar tetap sehat, tempat dilakukan konsultasi, promosi, dan kalau perlu kuratif. Rumah sakit menjadi tempat penting untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. Ini penting nih. Menurut Bloom, faktor perilaku dan lingkungan yang lebih penting daripada pelayanan kesehatan. Ya. Perilaku ini habit juga toh, yang penting ini nanti. Ya, dalam Tai Chi itu kan mengembangkan habit toh. Lingkungan itu adalah polusi dan lain-lain itu ya. Sampah dan ya. Perilaku kita belum menjaga kesehatan masih terus menghambur-hamburkan sumber daya alam seperti penggunaan gas fosil dan air bersih, membuang sampah sembarangan, menyebabkan orang terpapar penyakit baru. Ya. Sikap kita terancam dalam alokasi penggunaan anggaran. Fokusnya masih pada pelayanan kesehatan. Lebih dari separuh anggaran kesehatan di APBN. Artinya pemerintah menghabiskan uang banyak dan waktu berpikir tentang bagaimana mengobati penyakit serta wabah epidemik. Gitu. Itu juga tidak sadar seperti kebiasaan duduk, kerja sambil duduk terus itu ya menyebabkan pandemi sakit pinggang, sakit leher, gitu, sakit tulang belakang, ya, menyebabkan yang serius itu ANP itu yang membuat orang saraf kejepit, ya. Ini juga kurang kita perhatikan itu, ya. Lalu tekanannya masih pada jumlah ya, dan distribusi tenaga medis seperti dokter
dan dokter spesialis, kurang pada pelayanan preventif dan imunisasi itu. Ya, karena itu diperlukan berbagai penyediaan berbagai jenis tenaga kesehatan yang bisa agar lingkungan kita bisa lebih sehat. Ya, jadi bukan hanya kuratif aja, ya, spesialis sakit ini, spesialis sakit itu, ya. Nah, pentingnya memperkuat tenaga penyuluh kesehatan dan ahli komunikasi kesehatan, bisa broadcasting kesehatan, ahli membuat berbagai brosur, iklan, membuat film, sampai tenaga lapangan yang bisa membimbing kader serta posyandu yang menyuluh keluarga. Ya, jadi meningkatkan kesehatan memerlukan kerjasama lintas disiplin berbagai tenaga kesehatan, bahkan juga non kesehatan. Ya, ini tulisan dari Profesor Purnawan Junadi ini banyak data yang ya ditulis, silahkan kunjungi langsung baca bukunya, ya tulisannya. Karena kalau diuraikan di sini terlalu panjang, ya. Dia mempunyai data-data dari mana saja dan peraturan pemerintah, ya. Nah, sekarang Taiji Nusantara ini bisa apa sebenarnya? Ya, mengembangkan gaya hidup tiada hari tanpa latihan. Berperanan bukan hanya promotif dan preventif, malah bisa membangkitkan potensi self healing melalui Qi, gitu. Durasi latihan 30 menit bisa dikerjakan siapa saja asal mau serius. Jadi nggak ada alasan, waduh, saya males, saya nggak bisa bangun. Ya, itu aja. Ya, kalau memang kudanya sudah kuda mati, mau suruh narik apa saja nggak bisa. Jadi kudanya harus dibikin kuda hidup menurut Profesor Purnawan Junaidi ini. Jadi kesehatan harus mulai dari sendiri-sendiri. Kalau lihat tekanan darah sebelum dan sesudah latihan tidak berbeda, berarti aman bagi jantung. Gitu. Relaksasi membantu mengendalikan stres melalui gerak sehingga menurunkan ketergantungan obat. Gitu. Mengatasi pandemi sakit punggung, pinggang, dan leher. Setiap gerakan diberi narasi yang memberi semangat dan semakin mendalami maksud dan tujuan latihan, serta melatih supaya tidak cepat pikun. Ya. Kalau ya bisa harus memikirkan narasi apa segala kan dilatih. Jadi pikun nggak bisa diselesaikan dengan minum obat. Tapi konsepnya use atau lose, toh. Gunakan atau lupa. Apa hilang itu, ya. Jadi ini penting Taiji Nusantara. Kalau kita mau sungguh mengembangkan rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah, ada satu hal yang saya sering kali bingung, kenapa nggak dipikirkan. Ya, orang datang ke rumah sakit bisa menggeledek, membawa kopernya sendiri, ngangkat apa. Setelah masuk ke rumah sakit, disuruh tidur aja sepanjang hari. Ya dah, ya. Pagi dites ini itu, semua tidur aja. Ya. Setelah itu tidur lagi, sudah tidak diapa-apain. Ya. Sampai sore malam lagi, begitu lagi. Ya. Nah, pada saat disuruh selesai ulang dikatakan sakit, dia kok tidak mampu tidak mampu menggeledek mendorong kopernya sendiri, duduknya malah di kursi roda. Jadi saya bingung, ini orang tambah sehat atau tambah sakit kalau masuknya masih bisa dikerjakan sendiri, toh. Jadi mengapa nggak diintroduce latihan seperti Tai Chi? Kan bisa pakai duduk, ya, dan latihan pernapasan yang nggak sembarangan dalam Tai Chi Nusantara ini, karena semuanya bisa diukur, dihitung jumlahnya, ya, sehingga bisa didiskusikan dengan kalangan medis pengaruhnya, ya, pada kesehatan. Dengan demikian maka orang itu pada saat
pulang dari rumah sakit itu dia bisa jalan sendiri, bisa dorong kopernya sendiri, tetap sesuai SOP itu ya ada petugas yang mendampingi dengan kursi roda tapi kosong, ya kursi rodanya kosong, ya atau sudahlah jangan terlalu ekstrim menarik itu kopernya sendiri, tapi oleh petugas yang membawanya itu ya ditaruh di atas kursi roda kayak. Tapi si orang yang pasien yang baru keluar itu kan seharusnya bisa jalan kan, minimum kan sendiri, ya bukan nunak-nunu di papa-papa ya. Jadi ini bisa dilakukan melalui Tai Chi Nusantara ya, karena bisa sambil duduk seperti itu, bisa dilihat di dalam YouTube toh. Dan itu kan bisa disiarkan melalui TV internal kan, tidak akan memperepot petugas rumah sakitnya kan, ya toh. Lalu setiap bangun tidur langsung pijet kepalanya, ya toh. Hanya 5 menit, semua total paling 30 menit. Daripada didiamkan tidur di ranjang aja, sehingga kesehatannya menjadi semakin menurun, ya. Jadi inilah yang bisa kita bantu peranan Tai Chi ini itu ikut di dalam program yang dibuat oleh disusun dari kesehatan masyarakat dari Profesor Purnawan Junaidi, ya. Semoga ini bisa dipahami, dan bila ada masukan silahkan buat slide atau paper singkat, atau bila siap kita adakan interview Zoom yang bisa diunggah di YouTube untuk memperkuat body of knowledge daripada Tai Chi Nusantara. Sekian dan sampai jumpa lagi.